Lu tahu nggak, kalau hidup ini kerasa nggak ada maknanya. Lu bangun, lalu kerja, lalu tidur, terus diulang lagi besoknya lagi. Ada seorang yang punya jawaban yang bakal bikin lu berhenti ngerasa kalah sama dunia. Namanya Albert Camus. Itu bukan cuma penulis atau filsuf. Hidupnya sendiri adalah bukti dari semua gagasan yang dia tulis. Camus lahir 1913 di Mondovi, Aljazair, dulu wilayah Prancis, dari keluarga biasa aja. Camus belum genap 1 tahun, dia tidak lagi bisa dihadiri sosok ayah. Daos ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka tinggal di apartemen biasa, tanpa kenyamanan, tanpa masa depan yang jelas. Dari kecil kamu sudah hidup di dunia yang keras dan nggak adil. Yang menjadi titik baliknya adalah sekolah. Seorang guru melihat kecerdasannya dan membantunya mendapatkan beasiswa. Tapi hidup nggak berhenti mengujinya. Saat remaja, kamu terkena penyakit. Penyakit ini menjauhkannya dari mimpinya menjadi atlet sepak bola dan menghantuinya seumur hidup. Sejak saat itu, kamu sadar satu hal. Hidup bisa berhenti kapan saja, tanpa alasan. Dari sini lahir obsesinya terhadap absurditas konsep bahwa manusia mencari makna di dunia yang sebenarnya nggak menjanjikan apapun. Camus belajar filsafat di Universitas Algiers, tapi menolak jadi akademisi Menara Gading. Dia memilih jadi jurnalis, menulis ketika PD2 pecah. Kamu pindah ke Prancis dan bergabung dengan gerakan perlawanan melawan Jerman. Dia menjadi editor surat kabar bawah Tanah Combat. Dia menulis dengan risiko besar setiap hari, tapi tetap menolak provokasi musuh. Moral baginya selalu lebih penting daripada kemenangan ideologi. Di tengah PD2, Camus menulis karya-karya yang membuat namanya abadi. Seperti The Stranger, 1942, memperkenalkan Meursault, tokoh dingin, jujur, dan menolak berpura-pura merasa sesuatu yang tidak dia rasakan. Novel ini soal kejujuran terhadap hidup. Di tahun yang sama, Camus menerbitkan The Myth of Sisyphus, esai filsafat yang menjelaskan pandangannya tentang absurditas. Intinya sederhana tapi keras. Hidup tidak menawarkan makna bawaan, tapi manusia tetap harus hidup dengan kesadaran penuh, tanpa ilusi. Setelah PD2, Camus menulis The Plague, 1947, novel tentang wabah yang di sebuah kota. Buku ini bukan cuma tentang wabah, tapi tentang respons manusia terhadapnya. Siapa yang bertahan, siapa yang menyerah, siapa yang tetap bermoral saat dunia tidak lagi ada jalan. Karya ini menjadikan Camus suara moral zamannya. Lalu datang The Rebel, 1951. Buku yang membuatnya dijauhi banyak temannya. Camus mengkritik revolusi yang membenarkan atas nama masa depan. Ini membuatnya berseteru keras dengan Jean-Paul Sartre. Camus menolak ekstremisme, bahkan jika itu datang dari sisi yang benar. Tahun 1957, Camus memenangkan Nobel Sastra di usia 44. Salah satu penerima termuda dalam sejarah. Tapi dia tidak merayakannya. Dia merasa dunia lebih membutuhkan keadilan daripada pidato. Di balik ketenaran, Camus tetap gelisah, kesepian, dan tidak pernah merasa cocok dengan siapapun. Dia terus menulis drama, esai, dan novel termasuk The Fall, yang memperlihatkan pengakuan moral seorang pria yang menyadari kepalsuannya sendiri. Camus yang sepanjang hidupnya menulis tentang ketidakpastian dan absurditas, justru wafat secara tiba-tiba pada 1960 karena kecelakaan mobil. Di sakunya ditemukan tiket kereta yang tidak jadi dipakai. Hidup, sekali lagi, berjalan tanpa peduli pada rencana orang. Albert Camus tidak menawarkan penghiburan. Dia menawarkan kejujuran, bahwa dunia bisa bermakna dan bisa kosong, tapi manusia tetap bisa memilih untuk hidup dengan integritas.